Salam tanam berduri, semangat pagi untuk seluruh petani sawit swadaya. Kali ini kita lagi mengangkut hasil panen di sebuah kebun sawit yang bibitnya diambil langsung oleh pemiliknya dari daerah asalnya di Sumatera Utara. Jadi pemiliknya orang yang berasal dari Sumatera Utara yang menanam kelapa sawit ini sekitar 12 atau 15 tahun yang lalu. Jadi kondisi TBS-nya sudah cukup besar. Dan ini kita proses pengangkutan panennya. Panen yang lalu didapatkan sekitar 4 ton ya. Sekitar 4 ton dengan luas lahan sekitar 3,5 hektar. Coba kita lihat bagaimana proses pengangkutan TBS-nya. Yang mana kali ini kita hanya menggunakan satu mobil untuk pengangkutannya. Dan lahannya ini cukup bagus ya. Jadi tidak licin meskipun baru saja turun hujan. Jadi ini TBS yang sudah diangkut ke atas mobil. Ini ukurannya sama ya, dan hasil panennya juga bagus. Ini kita patut apresiasi pemanennya, yang mana memanen hanya buah-buah yang masak seperti ini. Jadi ini bentuk buahnya, jadi cangkangnya tipis dengan daging yang tebal seperti ini. Dan bentuknya ini seragam ya, seperti ini bentuknya. Tidak lonjong, cenderung agak bulat. Jadi ini hampir semua TBS yang dipetik dalam kondisi masak. Dan ini brondolannya langsung dikumpulkan oleh pengangkutnya. Panen kemarin berapa mobil, Yud? 4 mobil, Pak. 4 mobil. Berapa ton? Ya, lebih 4 ton lebih. 4 ton lebih ya. Kalau melihat sekarang ini, kira-kira Kayaknya agak berkurang, Mas. jauh kah kurangnya? Ya, 1 mobil setengah kayaknya. Terus ini kalau ngelihat kondisi buah seperti ini, bagaimana menurutmu penilaian dari kebun-kebun yang sering kamu langsir? Ini kayaknya lumayan bagus buat panen ya, Mas. Tapi ya namanya buahnya pasang surut. Agak kurang sedikit. Agak kurang ya. Memang sering anu kah ini? Sering turun atau sering naik? Turun naik. Nah. Enggak tentu dia. Dan tentu ya. Tapi kisarannya di 3 ton 4 ton ya? Iya. Ya, jadi ini pelangsir yang menangani untuk kebun ini. Hasil panennya di kisaran 3 ton atau 4 ton untuk beberapa bulan ini. Karena ini kebun ini 2 tahun yang lalu tidak dipupuk dan gulmanya pun juga tinggi-tinggi kemarin. Jadi di sini kemarin cukup tinggi gulmanya. Ini bekas-bekas gulma yang baru mati. Jadi seperti ini. Nah, ini kemarin gulma-gulma berkayu seperti ini tinggi-tinggi dan selama 2 tahun tidak disemprot. Baru ini kita lakukan perawatan dalam periode 4 bulan yang lalu, yang kita lanjutkan dengan pemupukan. Kalau kita melihat kondisi daunnya saat ini banyak daun-daun yang nampak masih belum terlalu subur ya. Jadi ini banyak daun-daun yang kuning di bagian bawah. Dan ini kalau bisa kita sampaikan di sini nampak dari pengamatan saya langsung di lokasi ini. Ini yang hijau segar hanya di bagian pucuk. Jadi yang bagian bawahnya ini masih belum nampak hijau. Jadi hal ini wajar karena pemupukan baru kita lakukan dalam kurun 3 bulan terakhir. Baru 1 kali dengan dosis 2 kg per pokok dengan menggunakan NPK 12, 12, 17. Jadi kalau ingin kembali mendapatkan hasil panen yang optimal dari kebun sawit ini harus dipupuk lagi karena pemupukan kelapa sawit harus memenuhi dosis 6 kg NPK yang kita harus berikan ke setiap pohon di dalam kebun seperti ini. Jadi ini pemupukan bisa kita lakukan setiap 4 bulan sekali dengan dosis 2 kg untuk pohon kelapa sawit yang sudah berumur hampir 15 tahun ini. Jadi ini cukup bagus ya kondisi kebunnya, jarak tanamnya juga cukup ideal. Jadi seperti ini nampak yang bisa disaksikan. Jarak tanamnya cukup bagus sehingga TBS-nya itu berukuran sama ya. Jadi salah satu
yang mempengaruhi produksi adalah jarak tanam. Jadi ini kemarin pupuk yang digunakan adalah dari jenis NPK. Ini karungnya kemarin. Masih tersisa di sini. Nah, ini dia. Ini kemarin NPK granul ya, 12, 12, 17. Jadi ini kemarin pupuk yang digunakan untuk kebun ini. Ini habis hujan ya, barusan hujan di pagi hari. Jadi ini panen baru 1 hari kemarin, 2 orang. Yang mana hasilnya hari ini langsung kita angkut dengan 1 mobil. Kalau kemarin kita angkut dengan 3 mobil ya untuk hasil panen di kebun ini. Jadi seperti ini kondisinya saat ini. Ini untuk saran perawatan untuk kondisi seperti ini. Ini harus disemprot lagi untuk bagian piringan ini dengan menggunakan herbisida kontak ya, jenis paraquat, agar rumput-rumput di sini bisa mati dan tidak mempengaruhi perakaran dari tanaman kelapa sawit. Karena kalau kita menginginkan peningkatan produksi kebun ini lagi, kita harus memupuknya lagi, memberikan penambahan pupuk lagi sebanyak 2 kg NPK. Jadi untuk kebun ini sebenarnya rekor tertinggi panennya bisa mencapai 8 atau 10 ton pada saat dulu tanaman masih dirawat dengan baik. Namun saat ini panennya merosot karena tadi selama 2 tahun tidak dipupuk. Jadi kunci keberhasilan perawatan kelapa sawit adalah perawatan yang rutin. Dari gulma-gulma ini kita harus jaga supaya tidak terlalu tinggi, terutama di bagian piringan seperti ini. Jadi yang kedua, kita lakukan pemupukan sebanyak 6 kg per pohon agar buah-buahnya itu bisa muncul seperti ini. Jadi setiap pohon menghasilkan buah seperti ini. Ini pemanennya sudah datang nih. Ternyata banyak buah yang belum dikumpulkan ini, baru dikumpulkan. Yang dari bagian sebelah sini. Woi, lumayan ada tenaga bantuan. Dan ini proses pengangkutan TBS-nya lagi ya. Ini disusun ulang supaya bisa muat lebih banyak. Wih, gede-gede as. Ini TBS-TBS-nya ya, jadi masak sempurna. Tidak ada satupun yang mentah yang dipanen, jadi warnanya merah. Ini ada perbedaan kah sebelum dipupuk kemarin warnanya ini? Atau memang dari dulu merah-merah seperti ini? Ada sedikit. Ada Pak. Ada ya. Ini kok tampaknya merah-merah sekali buahnya ini warnanya. Nyaingin Haji Saka ini. Jangan-jangan jenisnya sama itu. Bijinya yang gede sama Pak. Biji. Ini kok merah-merah as? Apakah dari dulu begini merah-merah buahnya? Memang merah. Merah gini ya kalau masak ya. Jadi ini pohon yang super ya, salah satu pohon yang buahnya penuh dan banyak jumlahnya. Sebenarnya seperti ini yang diharapkan dari setiap pohon kelapa sawit, yang mana menghasilkan buah yang banyak meskipun pohon sudah tinggi gini. Jadi kalau pohon sudah tinggi seperti ini buahnya akan besar-besar. Jadi seperti yang diangkut oleh pemanennya itu, buahnya berukuran besar, di atas 20 kilo. Ini sepertinya sampai 30 kilo Kang ya. Ada 30 kilo? Ada ya. Seperti itu ya kondisinya saat ini. Ini cukup menyenangkan untuk panen di kebun ini karena hasil TBS-nya itu rata-rata berukuran besar dan warna masaknya itu merah cerah seperti ini. Ini ya.
Demikian panen kali ini di kebun kelapa sawit di kilometer 28. Hasil TBS pagi ini kita dapatkan satu mobil penuh seperti ini, dan ini sementara dibantu oleh pemanennya. Ternyata panen belum selesai, jadi nanti kita akan balik lagi sore apabila panen yang di kebun sebelah sini sudah selesai dilaksanakan. Oke, salam tanam berduri, sukses selalu untuk seluruh petani sawit swadaya.